Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Dr. Meiti Ardiana, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, Magister Hukum dari Divisi Prevensi dan Rehabilitasi Kardiovaskular Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kembali bekerja pada pasien penyakit katup jantung. Penyakit katup jantung atau VHD menimbulkan gangguan aliran darah akibat stenosis atau regurgitasi, sehingga toleransi aktivitas fisik menurun. Gejala seperti dyspnea dan mudah lelah membatasi kapasitas fungsional pasien, khususnya pada pekerjaan dengan tuntutan fisik berat. Resiko dalam lingkungan kerja meningkat apabila pasien mengalami gejala sedang hingga berat, aritmia, atau sedang menggunakan antikoagulan. Karena itu, penentuan kelayakan untuk kembali bekerja harus mempertimbangkan tingkat keparahan VHD, stabilitas gejala, kemampuan fungsional, serta karakteristik dan tuntutan pekerjaan yang dijalani. Derajat keparahan penyakit katup sangat mempengaruhi kapasitas fisik, di mana lesi berat seperti stenosis atau regurgitasi menyebabkan keterbatasan yang lebih signifikan dibanding lesi ringan. Gejala termasuk dyspnea, angina, dan sinkop berkaitan dengan penurunan fungsi dan menjadi indikator keterbatasan yang jelas. Sedangkan pasien tanpa gejala memiliki peluang lebih besar untuk kembali bekerja. Penilaian objektif melalui VO2 peak serta biomarker seperti BNP atau NT-proBNP berperan dalam menentukan prognosis dan kapasitas fungsional. Selain itu, fungsi ventrikel kiri juga penting. Nilai FEV-KI kurang dari 50% menunjukkan prognosis lebih buruk dan memerlukan evaluasi kelayakan kerja yang lebih ketat. Jenis intervensi pada penyakit katup seperti repair maupun replacement termasuk TAVI atau TMVR menuntut proses rehabilitasi dan pemantauan ketat sebelum pasien dinilai layak kembali bekerja. Adanya komplikasi pasca tindakan, terutama penggunaan antikoagulan pada prostesis mekanik, memperbesar resiko perdarahan sehingga pekerjaan dengan potensi trauma sebaiknya dihindari. Terlebih bila disertai aritmia atau gagal jantung yang semakin membatasi aktivitas. Selain itu, tuntutan pekerjaan menjadi faktor penentu penting di mana aktivitas fisik berat umumnya tidak direkomendasikan, sementara pekerjaan yang bersifat sedentari lebih aman dan profesi dengan resiko publik tinggi seperti pilot, sopir, polisi, atau militer memerlukan evaluasi kelaikan yang jauh lebih ketat. Penilaian kelayakan kembali bekerja pada pasien penyakit katup jantung sangat bergantung pada stabilitas klinis dan kapasitas fungsional. Gejala signifikan seperti dyspnea, angina, sinkop, atau status fungsional NIHA kelas 3 hingga 4 menandakan kondisi yang belum stabil sehingga pasien dinilai tidak layak kembali bekerja dan membutuhkan rehabilitasi lanjutan. Evaluasi menggunakan ekokardiografi untuk menilai fungsi ventrikel, terutama VEF kiri, menjadi langkah awal penting. Nilai VEF kiri yang rendah atau komplikasi seperti trombosis atau endokarditis menjadi alasan untuk menunda kembalinya pasien ke aktivitas kerja. Hasil uji kapasitas seperti CPET atau uji latih memberi batasan yang spesifik, di mana nilai lebih dari sama dengan 5 hingga 7 METS umumnya sesuai untuk pekerjaan ringan hingga sedang. Lebih dari 10 METS memungkinkan pekerjaan penuh kecuali pada profesi berisiko tinggi. Sedangkan kapasitas kurang dari 5 METS atau VO2 peak kurang dari 14 ml per kilogram per menit menunjukkan derajat disabilitas yang signifikan dan ketidaklayakan untuk kembali bekerja. Gambar ini menggambarkan alur penilaian kelayakan kembali bekerja pada pasien dengan penyakit jantung katup atau VHD. Proses dimulai dari penentuan stabilitas klinis pasien, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi klinis dan pemeriksaan ekokardiografi untuk menilai fungsi dan struktur jantung. Setelah itu, kapasitas fungsional dinilai biasanya menggunakan METS sebagai indikator kemampuan aktivitas fisik. Pasien dengan kapasitas lebih dari sama dengan 5 hingga 7 METS tanpa gejala direkomendasikan kembali bekerja
pada aktivitas ringan hingga sedang. Sementara pasien dengan lebih dari 10 meds tanpa komplikasi dapat kembali bekerja penuh. Sebaliknya, pasien dengan kapasitas kurang dari 5 meds atau disertai komplikasi serius seperti gagal jantung atau aritmia dianjurkan menunda kembali bekerja hingga kondisi membaik. Alur ini menekankan bahwa keputusan RTW harus mempertimbangkan faktor klinis dan kapasitas fungsional untuk memastikan keamanan pasien dan lingkungan kerja. Pekerjaan fisik atau penggunaan mesin berat membawa resiko tinggi bagi pasien dengan penyakit katup jantung, karena sinkop atau aritmia yang tiba-tiba dapat berujung fatal dalam lingkungan kerja seperti itu. Profesi dengan tanggung jawab keselamatan publik, misalnya pilot, sopir umum, militer, atau pemadam kebakaran, memerlukan evaluasi kelayakan yang jauh lebih ketat mengingat potensi bahayanya. Pada kondisi seperti stenosis aorta berat, riwayat sinkop, atau nilai FEF kiri yang rendah, pasien dianjurkan menghindari pekerjaan beresiko tinggi tersebut dan, bila memungkinkan, dilakukan modifikasi atau alih tugas untuk memastikan keselamatan baik bagi pasien maupun lingkungan kerja. Rehabilitasi pada pasien penyakit katup jantung bertujuan untuk memulihkan kapasitas fungsional, menurunkan resiko kardiovaskular, dan mempersiapkan pasien untuk kembali bekerja. Melalui latihan bertahap, program rehabilitasi meningkatkan toleransi aktivitas sehingga waktu yang dibutuhkan untuk kembali bekerja dapat diperpendek. Secara keseluruhan, rehabilitasi mendukung reintegrasi kerja yang lebih aman dan efektif, sekaligus memperbaiki kualitas hidup serta kesiapan fisik pasien setelah menjalani intervensi katup. Penilaian secara individual menjadi kunci dalam menentukan waktu dan jenis olahraga yang aman bagi pasien penyakit katup jantung. Mengingat variasi derajat keparahan dan karakteristik penyakit setiap pasien, pada regurgitasi mitral ringan hingga sedang, seluruh jenis olahraga umumnya diperbolehkan. Sedangkan pada derajat berat, aktivitas olahraga perlu dibatasi hanya pada latihan rekreasi ringan hingga sedang, dan tetap harus memenuhi parameter keamanan seperti LVEDD kurang dari 60 mm atau kurang dari 35,3 mm per meter persegi pada pria dan kurang dari 40 mm per meter persegi pada wanita. Fraksi ejeksi minimal 60%, tekanan sistolik pulmonal di bawah 50 mmHg, serta fungsi ventrikel kiri yang normal. Tabel ini menunjukkan bahwa jenis dan intensitas olahraga bagi pasien penyakit katup jantung sangat ditentukan oleh derajat keparahan dan fungsi jantung. Pada kelainan ringan hingga sedang seperti regurgitasi mitral, regurgitasi aorta, stenosis mitral, serta regurgitasi trikuspid, sebagian besar olahraga rekreasional diperbolehkan selama fungsi ventrikel normal dan tidak ada gejala signifikan. Namun, pada penyakit katup berat, pilihan latihan menjadi lebih terbatas dan biasanya hanya diperbolehkan latihan ringan hingga sedang, terutama bila fungsi ventrikel tetap baik. Aktivitas kompetitif dan olahraga intensitas tinggi dikontraindikasikan untuk pasien dengan gejala penurunan kapasitas fungsional atau dilatasi ventrikel. Secara umum, semakin berat kelainan katup atau semakin besar gangguan fungsi jantung, semakin ketat pembatasan aktivitas fisik yang diperlukan dengan latihan ringan dan supervisi medis menjadi pilihan utama. Tidak semua pasien dengan penyakit katup jantung dapat kembali bekerja, sehingga penetapan status disabilitas perlu dipertimbangkan ketika keterbatasan klinis tetap signifikan meski telah diberikan intervensi optimal. Gejala berat seperti NIHA kelas 3 hingga 4 yang menetap, fungsi ventrikel kiri dengan FEF kiri kurang dari 30 hingga 35% tanpa perbaikan, atau adanya komplikasi serius seperti hipertensi pulmonal, irreversibel maupun gagal jantung terminal menjadi indikator kuat bahwa pasien mengalami keterbatasan permanen. Selain itu, bila limitasi fungsional tetap berlanjut walaupun pasien telah menjalani rehabilitasi komprehensif, maka kondisi tersebut semakin memperkuat dasar penetapan disabilitas karena kemampuan untuk kembali bekerja dan menjalankan tugas sehari-hari tidak lagi memungkinkan atau aman.
Tabel ini menjelaskan bahwa disabilitas pada penyakit katup jantung ditetapkan bila pasien bergejala dan terdapat temuan ekokardiografi yang menunjukkan kelainan berat. Pada stenosis aorta, hal ini terlihat dari peningkatan tekanan aliran dan penyempitan area katup. Regurgitasi aorta maupun mitral dinilai dari volume regurgitasi yang besar dan dilatasi ventrikel atau atrium. Pada stenosis mitral, peningkatan gradien dan penyempitan katup menjadi kunci. Intinya, disabilitas ditetapkan ketika gejala klinis dan bukti ekokardiografi sama-sama menunjukkan gangguan fungsi jantung yang signifikan. Diagram ini menunjukkan proses menentukan status disabilitas pada pasien dengan penyakit katup jantung. Penilaian dimulai dari identifikasi penyakit dan gejala klinis, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan ekokardiografi untuk menilai derajat keparahan kelainan katup. Jika ditemukan stenosis aorta berat atau kelainan katup berat lainnya seperti stenosis mitral atau regurgitasi aorta maupun mitral, maka pasien dievaluasi lebih lanjut untuk menentukan disabilitas. Kriteria disabilitas ditetapkan apabila terdapat bukti keterbatasan fungsional signifikan, misalnya pasien menjalani rawat inap berulang karena gagal jantung dalam 12 bulan terakhir atau tidak mampu mencapai kapasitas latihan minimal 5 mets pada uji latih jantung. Dengan demikian, alur ini menekankan bahwa disabilitas tidak hanya ditentukan oleh temuan ekokardiografi, tetapi juga oleh dampak klinis dan kemampuan fungsional pasien. Frekuensi rawat inap berulang, khususnya 3 kali atau lebih dalam 1 tahun akibat gagal jantung terkait penyakit katup, menjadi indikator bahwa kondisi pasien tidak stabil dan beresiko tinggi untuk mengalami kekambuhan. Kapasitas latihan yang sangat terbatas ditunjukkan dengan ketidakmampuan mencapai 5 mets pada uji latih jantung, menegaskan keterbatasan fungsional yang signifikan. Selain itu, adanya tanda-tanda gagal jantung kanan seperti edema perifer, hepatomegali, atau peningkatan tekanan vena jugularis menunjukkan gangguan hemodinamik yang berat. Kombinasi faktor-faktor ini memperkuat pertimbangan bahwa pasien kemungkinan berada dalam kategori disabilitas dan memiliki keterbatasan substansial untuk kembali bekerja atau menjalani aktivitas fisik berat. Tabel ini menjelaskan berbagai metode evaluasi yang digunakan untuk menilai kondisi pasien dengan penyakit katup jantung. Ekokardiografi baik TTE maupun TEE merupakan metode utama untuk menilai anatomi, derajat stenosis atau regurgitasi, ukuran serta fungsi ventrikel, dan tekanan arteri pulmonal. Uji latih jantung digunakan terutama pada pasien tanpa gejala atau dengan keluhan ringan untuk menilai kapasitas fungsional dan respon hemodinamik. Stress echo memadukan uji latih dengan pencitraan untuk mengevaluasi fungsi jantung di bawah beban dan mengidentifikasi keparahan masalah katup saat aktivitas. Sementara itu, CT atau MRI jantung memberikan informasi anatomi lebih detail dan menjadi alternatif jika ekokardiografi tidak konklusif. Terakhir, kateterisasi jantung mengukur tekanan dan gradien katup secara langsung serta menilai pembuluh koroner dan umumnya dilakukan sebelum tindakan intervensi. Evaluasi berkala pada pasien dengan penyakit katup jantung merupakan langkah penting untuk memantau progresi penyakit, menilai stabilitas fungsi jantung, dan mendeteksi komplikasi lebih awal sebelum menimbulkan gejala berat. Melalui pemantauan rutin, dokter dapat menentukan kebutuhan intervensi atau perubahan terapi secara tepat waktu sehingga kualitas hidup pasien tetap optimal. Frekuensi dan metode evaluasi disesuaikan dengan jenis kelainan katup, tingkat keparahan, fungsi ventrikel, serta gejala yang dialami pasien. Tabel ini menunjukkan bahwa frekuensi pemantauan pasien dengan penyakit katup jantung bergantung pada tingkat keparahan kelainan. Pada fase progresif atau tingkat B, kelainan ringan dianjurkan dipantau setiap 3 hingga 5 tahun dan kelainan sedang setiap 1 hingga 2 tahun, baik pada stenosis maupun regurgitasi. Pada pasien asimptomatik dengan kelainan katup berat namun fungsi ventrikel masih terkompensasi, tingkat C1, pemantauan dilakukan setiap 6 hingga 12 bulan karena resiko progresi lebih tinggi. Apabila terdapat dilatasi ventrikel kiri atau area katup semakin menyempit, maka pemantauan perlu dilakukan lebih sering untuk mencegah keterlambatan intervensi dan memastikan kondisi tetap stabil.
Frekuensi ekokardiografi bergantung pada tingkat keparahan. Penyakit ringan diperiksa setiap 3 hingga 5 tahun, sedangkan setiap 1 sampai 2 tahun, dan berat setiap 6 hingga 12 bulan. Jika muncul gejala, pemeriksaan harus dilakukan segera. Kondisi khusus seperti stenosis aorta berat dan situasi pasca intervensi memerlukan evaluasi lebih sering sesuai kondisi pasien. Kriteria kembali bekerja pada pasien penyakit katup jantung menekankan penilaian menyeluruh terhadap derajat kelainan katup, stabilitas gejala, kapasitas fungsional, dan hasil evaluasi objektif. Resiko meningkat secara signifikan pada pasien dengan lesi berat, FEF kiri rendah, atau gejala klinis yang tetap mencolok, terutama bila mereka bekerja pada profesi dengan tuntutan tinggi atau resiko keselamatan publik, sehingga pembatasan atau modifikasi pekerjaan menjadi perlu dipertimbangkan. Proses rehabilitasi berperan penting dalam meningkatkan kapasitas aktivitas, sementara monitoring berkala memastikan bahwa kondisi pasien tetap stabil dan aman sebelum dan setelah kembali bekerja. Demikian yang saya sampaikan. Saya, Dr. Meiti Ardiana, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan Magister Hukum, menyampaikan terima kasih telah menonton video ini. Semoga video yang saya berikan dapat bermanfaat dan berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.